Di antara sekian banyak warung di lingkungan kampusku, aku, Anton 22 tahun, dan dua temanku, Adi dan Baskoro, lebih sering makan di warung milik Bu Hartini. Warung yang terletak di belakang kampusku memang lain daripada lainnya. Karena selain menyajikan makanan serta minuman yang murah meriah, kami juga biasa cuci mata, memperhatikan Bu Hartini, sang pemilik yang sedang memasak atau mengerjakan hal lainnya. Bu Hartini ini merupakan istri dari penjaga di kampusku, Pak Sarjo. Usianya kurang lebih 55 tahun. Selain berwajah cantik yang membuat kami betah makan atau ngopi di sana, yaitu kami juga dapat memperhatikan anugerah yang lebih-lebih daripada umumnya. Cara beliau memasak tak jarang membuat kami geleng-geleng karena irama spatula. Di usia kepala 5 itu, Bu Hartini ini sudah memiliki 4 putra. Dan hampir semua putranya sudah berkeluarga dan menetap di luar kota. Aku dan dua temanku di sana biasanya hanya membeli 1 kopi dan 1 nasi pecel saja. Karena yang terpenting bagi kami bukanlah makanan atau minumannya, melainkan keindahan alam semesta sang pemilik warung legenda. Hehehe. Apalagi jika di warung, Bu Hartini memang biasa menggunakan setelan sederhana, sehingga dapat dipastikan pikiran kami akan piknik keluar kota hingga mancanegara. Di antara kami bertiga, bisa dibilang akulah yang paling ganteng di antara lainnya. Maklumlah, bapakku merupakan etnis campuran Indonesia dan Belanda, jadi tak ayal kegantengannya diwariskan padaku juga. Sebenarnya tak sulit bagiku mendapatkan pacar yang seusia. Tapi entahlah, di saat pemuda lain sibuk mencari pacar, atau calon istri yang seusia, aku malah lebih mengagumi wanita tua, atau setara dengan Bu Hartini tentunya. Bahkan saking ngefansnya aku pada beliau, kadang-kadang aku berandai-andai, bagaimana jadinya jika aku yang menjadi suaminya. Pasti akan bahagia, dan tentu bisa ngopi gratis, dan lain-lainnya. Dari seringnya aku bertanang ke warungnya, ada satu cerita indah di warung tersebut yang masih bisa kuingat hingga saat ini. Yaitu ceritaku dengan Bu Hartini yang terjadi tanpa kusangka-sangka. Dan hal itu bermula beberapa bulan sebelum aku lulus kuliah. Tepatnya pada suatu siang, pulang dari kampus, seperti biasa aku sempatkan mampir warung Bu Hartini. Saat itu aku datang sendiri, karena dua temanku masih ada jam kuliah hingga sore harinya. Ya, kami memang satu kampus yang sama, tapi kami berbeda fakultas. Sehingga tak ayal, mata kuliah kami berbeda dan jadwal pulang tentu tidak sama. Kendati demikian, sebelumnya, aku sudah mengirim pesan WhatsApp pada mereka, dan mereka pun berjanji akan menyusulku setelah mata kuliah mereka selesai. Saat itu tepat jam 1 siang, biasanya warung Bu Hartini akan sepi oleh pelanggan. Dan rupanya benar, ketika tiba di sana, tak ada satupun mahasiswa yang datang. Mungkin karena cuaca yang agak mendung, dan lagi pada jam tersebut, banyak mahasiswa yang istirahat pulang. Lah, kok sendirian saja, Ton? Mana yang lain? Tanya Bu Hartini celengak-celenguk. Masih ada kuliah, Bu. Sahutku lalu duduk di warungnya. Kopi manis atau pahit, Ton? Tanya Bu Hartini. Agak pahit aja, Bu, jawabku. Tidak lama berselang, Bu Hartini membawakan aku segelas kopi beserta 1 gorengan di nampan. Ini sama gratisannya, Ton. Hanya untuk kamu, teman-teman kamu nggak dapet. Soalnya cuma tinggal 1. Dapatnya Pak Sarjo kondangan, ujarnya sambil meletakkan nampan. Wah, makasih, Bu, jawabku. Warung Bu Hartini ini memang duduknya lesehan, sehingga pada saat dia meletakkan gorengan di meja, tentu netraku juga tak luput memperhatikan anugerah kuasa di balik kabinet negara. Sesekali aku meneluan ludiah, sampai-sampai tak sadar, Bu Hartini memperhatikanku yang bengong karenanya. Hus! Ujar Bu Hartini ketus, sementara aku hanya cengengesan saja. Sambil menunggu dua temanku datang, kuambil ponselku dan memeriksa beberapa media sosial. Saking sibuk membalas pesan di media sosial, sampai-sampai aku tak sadar jika jam dinding sudah menunjukkan angka 2 siang.
cuaca makin mendung, dan sepertinya akan turun hujan. Karena dua temanku belum datang, setelah menghabiskan kopi aku beranjak menuju dapur untuk membayar. Tapi baru saja beranjak dari tempatku, aku dikagetkan oleh suara petir yang terdengar menggelegarkan atap warung Bu Hartini. "Ah, Anton!" ujar Bu Hartini dari dapur tak kalah kagetnya. Dengan segera aku mengambil langkah 1000 berlari menghampirinya. "Apa, Bu?" sahutku ketika sampai di dapur. "Ibu nyuci beras, tungguin. Ibu takut," ujarnya. Kembali kilat yang menyambar untuk kedua kalinya. "Anton!" ujar Hartini beranjak ke arahku, lalu dengan serta-merta memeyukku. Tapi, bukannya aku ikut panik, aku justru membeku di tempat. Ada deswiran dalam benakku, apalagi aromanya parfum bercampur Quattiferi, ngebuat niat mulia dalam diri mendadak timbul. "Kesempatan ya," ujar Bu Hartini setelah suasana kembali semula. Tapi anehnya, beliau masih tak beranjak dan tetap pada barisan yang sama. "Lah, katanya suruh ditungguin. Kalau enggak, saya pergi aja," sahutku. Ibu lagi sendirian di sini. Pergi-pergi. Kalau kamu pergi, besok jangan kesini lagi," ujarnya ketus, tapi kemudian tersenyum memperhatikan aku yang menunduk. "Ya udah, Ton. Maafin ucapan ibu yang barusan ya," ujarnya. Aku pun tersenyum. "Iya, Bu. Selama ada Anton, ibu tenang aja. Meski ada petir, angin ribut, Anton tetap jagain ibu kok," ujarku. "Alah gombal," ujarnya tersipu membuatku gemuas. Dan entah ide dari mana, aku malah memberi sambutan lainnya. "Ton," ujarnya hendak menghalau badai yang datang tiba-tiba. Tapi aku yang sudah dilanda angin mulia, berusaha menyarankan langkah satset dan ceria. Sampai tak kusangka, rupanya Bu Hartini pun menyambut saran mulia tersebut dengan antusias. Tentu saja aku gembira. Aku tak mengira, rupanya ada berkah tersendiri, lantaran petir dan kilat di warungnya. Andai saja teman-teman ada di warung juga, pasti mereka akan iri, pikirku. Mereka yang berharap-harap, tapi justru akulah yang mendapatkan berkahnya. Lantunan nada dering Nokia pun bergema, tatkala aku menyeberangi segitiga bermuda di antara samudra Antartika. Tapi, di saat bencana banjir bandang akan tiba, mendadak Bu Hartini tersadar. "Ton, maaf," ujarnya menjauh. "Tapi Bu," sahutku tapi tak digubris dan justru melangkah menuju tempat cucian beras tadi. "Ibu nyuci beras dulu, Ton," ujar Bu Hartini. Sementara aku terdiam, tak tahu harus bagaimana. "Bu, Anton tadi," ujarku. "Jangan sampai teman-temanmu ngerti, ya?" ujarnya tanpa menoleh ke arahku. Mungkin ia jengkel dengan saran tadi. Daripada ia semakin jengkel, aku lantas berpamitan padanya. Lagi pula hujannya pun mulai mereda. "Ya sudah, Bu, Anton pamit," ucapku sambil meletakkan uang di meja. Keesokan harinya, aku jadi malu sendiri sewaktu bertemu dengan Pak Sarjo. Apalagi jika mengingat peristiwa kemarin. Entah kenapa, aku benar-benar merasa bersalah padanya. Tapi, sewaktu jam istirahat tiba, aku jadi tenang, melihat Bu Hartini masih seperti biasa pada teman-temanku saat makan di warungnya. Beliau masih tetap menyapa, hanya saja yang berbeda adalah sikapnya padaku. Jika ku perhatikan, Bu Hartini kadang tersenyum ketika tanpa sengaja bersitatap denganku. Dan yang lebih mengherankan lagi, tak jarang ia curi-curi vendiang saat aku ngobrol atau bercanda dengan teman-temanku di sana. Dan ketika aku hendak membayar makanan dan hendak pergi dari sana, Bu Hartini sempat berpesan, "Nanti sepulang kuliah, mampir ke warung ya, Ton. Ada titipan untuk kamu," ujarnya. "Titipan apa, Bu?" tanyaku. "Ya, pokoknya ada aja," sahutnya sambil tersenyum. Saat itu perasaanku antara senang dan takut. Aku senang karena mungkin ia sudah melupakan hal yang kemarin. Tapi, aku juga takut, karena bisa saja Bu Hartini sudah mengatakan masalah kemarin pada suaminya. Aku jadi was-was sendiri, membayangkan bagaimana kecewanya Pak Sarjo
jika benar-benar mengetahuinya. Singkatnya, sepulang kuliah, kuurungkan niatku untuk menemui Bu Hartini di warungnya. Aku malah buru-buru menemui Pak Sarjo di kebun samping kampus. Pasalnya, sebelum pulang tadi, dosenku memberi tugas akhir ujian tentang penelitian tanaman pandan yang harus dikumpulkan esok harinya. Ton, ada apa? Tanya Pak Sarjo ketika aku duduk di sebelahnya. Kebetulan, beliau baru saja merapikan kebun, sehingga tak terlalu sibuk juga. Aku berusaha bersikap setenang mungkin, meskipun was-was, khawatir beliau akan membahas tentang istrinya. Begitulah orang kalau salah, hidupnya pasti tidak akan tenang, seperti dikejar-kejar kesalahan. Pak, saya boleh minta daun pandan untuk ujian penelitian besok, kataku. Oh, itu banyak, Ton, tunjuk Pak Sarjo, lalu beranjak memilah daun pandan dan memotongnya. Sudah mau ujian akhir ya, Ton? Sambung Pak Sarjo, sambil memberikan daun pandan untukku. Aku pun mengangguk dan bisa sedikit lega. Setidaknya Bu Hartini tak menceritakan hal kemarin pada suaminya. Ton, kalau kamu lulus, kamu sudah nggak kesini lagi ya? Kamu rencananya kerja di mana? Ujarnya memelas. Ya, cari kerja yang dekat-dekat aja, Pak, sahutku. Bapak kenal dengan banyak mahasiswa di sini. Satu persatu mereka pergi. Sementara Bapak semakin tua. Hehehehe, sahutnya. Ucapan Pak Sarjo justru membuatku semakin iba padanya. Dan, daripada aku makin merasa bersalah, akhirnya aku segera berpamitan setelah mendapatkan daun pandan darinya. Saat melangkah hendak menuju parkiran kampus, dari kejauhan, nampak warung Bu Hartini sudah ditutup. Tapi tak lama kemudian, nampak Bu Hartini melangkah hendak membuang sampah. Namun mendadak ia memanggilku setelah mengetahui keberadaanku dari kejauhan. Ton, ibu tunggu dari tadi kok nggak kesini? Ujar Bu Hartini dengan raut kecewa. Mendengar ucapannya itu, entah kenapa jantungku dak-dikduk. Ingatanku kembali ke hari kemarin, saat aku memberi sambutan lain tersebut. Maaf Bu, Ton. Ibu dari tadi loh di warung. Sampai-sampai jenuh nungguin kamu, Ton. Kukira Bu Hartini masih jengkel dengan peristiwa kemarin, tapi kenyataannya tidak. Kok malah bengong, Ton? Sini, ujarnya padaku yang masih berdiri di depan warungnya. Aku lantas beranjak mengikuti Bu Hartini ke warungnya. Tapi saat tiba di sana, mendadak aku kaget mendapati sesuatu yang berbeda. Sebuah divan nampak diletakkan di samping dapur menghadap ke jendela. Sehingga di sana, nampak Pak Sarjo sedang merapikan kebun kampus dan aktivitas lainnya. Tentu saja aku paham dengan maksud Bu Hartini itu. Dan setelah aku meletakkan tasku di meja, aku kemudian duduk di tepi divan disusul Bu Hartini setelahnya. Kembali timbul deswiruan dalam diri. Tapi, saat melihat Pak Sarjo dari jendela, aku malah jadi bimbang. Namun, di tengah kebimbangan tersebut mendadak Bu Hartini berkata, "Apa kamu nggak puing-muing, Ton?" Ujar Bu Hartini yang tiba-tiba menyiapkan langkah dan saran solusi permasalahannya. Bahkan belum sempat aku berkata-kata, beliau buru-buru memberi sambutan lainnya. Rupanya Bu Hartini ini orangnya tak suabaran juga. Terbukti, ia begitu satset dan tak banyak cacicu juga. Suabar tobu, jarku. Raiso suabar lek urusan koyong eneton, ujarnya. Aku tak lagi berkata-kata, hanya ceramah rohani sebisanya. Namun di tengah rapat paripurna DPR tersebut mendadak ponsel Bu Hartini berdering. Dan herannya, bukannya malah parkir sejenak, Bu Hartini malah gaspol, sambil menerima telepon tersebut. Bu, ayo muli, wes sore iki. Suara Pak Sarjo terdengar di ponselnya. Sejenak kuperhatikan dari jendela, pria itu memang menelpon sang istri, sambil membereskan cangkulnya. Opo sih Pak? Aku ijek repot iki loh. Mari ki wae. Bu Hartini menjawab telepon suaminya. Dan setelah mengakhiri teleponnya, bersamaan itu pula aku menyelesaikan masalah, serta problematika kehidupan dunia fana. Singkatnya, kira-kira jam 4 sore aku bersiap untuk pulang. Sebelumnya Bu Hartini sempat berpesan padaku, agar tetap menjaga rahasia negara demi kebaikan bersama. Aku pun mengiyakan hal itu.
Lagi pula, kurang kerjaan pula jika aku harus mengatakan pada lainnya. Setelah mengatakan hal itu, Bu Hartini menuju Hamar Mandui, sementara aku bergegas pulang ke rumah. Namun pada saat aku hendak melangkah pergi dari warungnya, secara bersamaan Pak Sarjo datang dari kebunnya. Beruntung, permasalahan dan problematika sudah selesai sebelum pria itu datang. "Ibu kemana, Ton?" tanyanya. "Lagi mandui, Pak," sahutku. Pak Sarjo lantas duduk di divan setelah meletakkan cangkulnya. Ia nampak tak sedikit pun curiga. Bahkan ketika Bu Hartini selesai dengan urusannya, Pak Sarjo justru meminta Bu Hartini untuk membuatkan 11 kopi untukku. Setelah kopi diantar, kami pun ngobrol bertiga. Tak ada topik yang mengarah pada solusi yang kusarankan tadinya. Sampai kopi yang dibuatkan tadi tandas ku minum, aku segera berpamitan pada mereka. "Ton, kalau nanti sudah lulus kuliah, sering-sering mampir ke sini ya," ujar Pak Sarjo membuatku terdiam. Rasa bersalah kembali hadir di benakku. Aku begitu iba pada pria itu, tapi aku juga bahagia bisa menyarankan solusi permasalahan untuk istrinya. Setidaknya, selama hampir 1 bulan keakrabanku dengan Bu Hartini masih tetap terjalin. Selama itu pula, setiap beliau mengalami masalah, akulah yang senantiasa menyarankan solusi untuknya. Ia beralasan, Pak Sarjo telah pensiun dari dunia rapat paripurna negara, sehingga tak ada lagi yang menyarankan problematika yang kadang timbul tiba-tiba. Akhirnya, keakraban tersebut benar-benar berakhir ketika aku dinyatakan lulus kuliah. Pasalnya, aku diminta orang tua untuk bekerja keluar kota. Dan hal tersebut praktis membuatku tak pernah lagi bertemu dengannya. Begitulah kisah yang pernah kualami beberapa bulan yang lalu. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Aku di sini hanya sekedar menceritakan kisah hidupku, dengan harapan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.